وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian cinta Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah seorang wanita pelacur yang lewat di sebuah kebun. Kemudian ketika dia lewat itu, dia melihat seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka sang wanita itu berinisiatif untuk menolong anjing itu. Dia mencari timba dan dia tidak menemukan timba, dan akhirnya dia turun ke sumur itu, kemudian naik memberi anjing itu air minum. Setelah diberi, dia angkat dengan sepatunya. Anjing itu masih kehausan sampai dia turun kembali, kemudian memberi minum sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu mengatakan bahwa karena amal sang wanita pelacur itu, maka Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Saudara kecil Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah inspirasi tentang keikhlasan. Betapa dahsyat sebuah amal apabila dilakukan dengan sepenuh keikhlasan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengomentari hadis itu dalam sebuah kitabnya dengan mengatakan bahwa kenapa pahala balasan wanita pelacur itu begitu dahsyat, padahal dia seorang wanita pendosa. Yang pertama, karena ketika dia melakukan amal itu, dia berada di puncak keikhlasannya. Ketika dia membantu anjing itu, tidak ada di kepalanya bahwa suatu saat nanti anjing itu akan membalas budinya. Ini anjing liar, dia tidak tahu. Tapi dengan inisiatifnya membantu anjing itu, dia tidak mengharap apa-apa kecuali hanya balasan dari Tuhan, dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal itu dan memberikan balasan yang dahsyat. Yang kedua, sang wanita itu melakukan amal itu di waktu yang mustajab. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana dahsyatnya apabila kita beramal dengan keikhlasan yang tinggi. Dan perlu juga untuk kita ingat bahwa ketika kita beramal, amal kita tidak ikhlas, dirasuki kepentingan-kepentingan yang lainnya, maka amal itu akan tertolak. Ada sebuah kisah juga yang diceritakan oleh para ulama. Di zaman dulu ada seorang raja. Sang raja ini ingin membangun masjid yang sangat megah. Dan dia menolak untuk dibantu sepeser pun dari pihak yang lainnya sampai masjid itu berdiri. Dan ketika dia memulai membangun pondasi masjid itu, dia memerintahkan kepada bawahannya, tukang-tukangnya untuk memasang prasasti bahwa masjid ini dibangun oleh sang raja itu. Ketika proses pembangunan masjid itu berjalan, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat bahwa prasasti yang tertulis namanya di situ dihapus dan diganti dengan nama seorang wanita. Ya. Si Fulana binti Fulan. Dan dia terbangun. Kemudian memerintahkan kepada bawahannya, periksa itu prasasti itu, apa betul-betul terganti nama aku di situ. Kata bawahannya, tidak, masih tetap utuh di situ. Nama Anda yang tertulis. Di malam yang kedua dia mimpi dengan mimpi yang sama. Ada yang datang menghapus namanya, kemudian diganti dengan nama wanita itu. Dan mimpi itu berulang sampai 3 kali, dan dia memastikan, minta kepada bawahnya, apakah
ini nama saya betul-betul terganti, kata bawahnya tidak. Ada nama Anda di situ, tidak tertukar. Maka apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan jaringannya, bawahannya untuk mencari wanita itu. Cari nama wanita ini, namanya si Fulanah ini. Maka dicarilah wanita itu di penjuru kota, sampai di lorong-lorong, akhirnya ditemukan. Kemudian sang raja bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan sehingga saya bermimpi seperti ini? Dia bercerita seperti itu. Apakah kamu pernah menyumbang, membantu di masjid ini? Apa seperti apa? Kata wanita itu, saya tidak pernah membantu apa-apa. Saya tidak pernah memasukkan sumbangan apa-apa ke sini. Saya ini wanita yang sangat fakir, miskin. Jangankan untuk menyumbang, untuk keperluanku sehari-hari saja saya kesulitan. Tapi sang raja itu tetap mendesak, apa yang pernah engkau lakukan terhadap masjid ini? Kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya tidak melakukan apa-apa. Cuma pernah suatu hari saya lewat di depan masjid ini. Dan saya melihat ada seekor keledai di depan masjid itu terikat. Di panas yang terik, ya, dia terikat, dan ada di dekatnya itu bejana air minum. Dia berusaha mendekati bejana itu untuk minum, dia tidak sampai di bejana itu. Dan aku memperhatikan, oh, binatang ini, keledai ini kehausan. Maka dengan susah payah saya angkat bejana itu yang berat itu supaya sang keledai itu bisa meminum dari bejana itu. Cuma itu yang saya lakukan. Ya. Dan sang raja itu akhirnya tersadar bahwa apa yang saya lakukan ini, sebesar apapun itu, kalau dia motivasinya tidak ikhlas, maka akan tertolak sang wanita ini. Cuma memindahkan bejana dari tempat yang semula supaya sang keledai itu bisa minum, dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dahsyat. Ini adalah inspirasi tentang keikhlasan. Bahwa dalam hidup ini, kalau kita mau memetik kesuksesan dari seluruh amal-amal kita, maka selalulah kita mengikhlaskan amal kita, bahwa yang kita harap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita tidak mengharapkan balasan dari manusia. Dan itu pula lah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Insan ayat 8 tentang ciri-ciri penghuni surga. Allah menyebutkan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahwa di surga itu diantara karakternya mereka suka memberi makan, ya, berbagi kepada orang lain, kepada orang fakir, orang miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan, ya, dan yang dia berikan itu adalah sesuatu yang masih dia sangat suka, masih dia cintai, masih dia perlukan. Ketika mereka membantu itu, selalu motifnya ikhlas. Kami membantu ini, kami berbagi ini, kami berbuat baik ini liwajhillah, karena mencari muka Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharap balas budi, dan hatta ucapan terima kasih pun kami tidak tunggu. Anda membalas budi saya, Anda tidak membalas, no problem. Anda berterima kasih, Anda tidak berterima kasih juga, no problem. Karena yang saya harap itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu untuk kita senantiasa menjaga keikhlasan kita di semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan ujian keikhlasan itu ada 3. Ya. Yang pertama, ketika kita akan melakukan sebuah amal, pastikan bahwa kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, ketika kita melakukan amal, boleh jadi ketika kita di awal ikhlas, tapi ketika kita melakukan amal itu kita dipuji, kita mendapatkan tepuk tangan, kita mendapatkan kekaguman orang, lantas berubah niat itu. Itu juga perlu kita luruskan. Dan yang ketiga, dan ini yang paling berat adalah setelah kita beramal, jangan sampai amal-amal itu kita sebutkan. Ya. Kita ingat-ingat lagi, kemudian kita keluar dari lisan kita, saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah begini. Apalagi kalau amal itu kita sebutkan kepada orang yang kita tempati berbuat baik. Saya pernah bantu Anda, saya pernah ini, saya pernah ini. Jangan sampai, karena itu meruntuhkan pahala dari amal-amal kita.
Pun sama juga, kalau kita punya anak, kita membesarkannya, kita mendidiknya, kita mengasuhnya dengan sepenuh cinta. Jangan sampai ketika anak itu dewasa, kita menyebutkan apa yang pernah kita lakukan kepadanya. Kemudian kita mengharap impact-impact duniawi dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita persembahkan. Tidak dilarang itu. Kita mendapatkan benefit duniawi dari amal kita. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau sebuah amal itu kita sudah mendapatkan impact duniawinya, balasan duniawinya, maka balasan ukhrawinya itu nanti di akhirat nanti akan terdiskon. Semakin kita berharap balasan duniawi dari amalan kita dan kita mendapatkannya, semakin banyak diskonnya nanti di akhirat. Makanya seorang ulama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah ceramahnya menyampaikan bahwa banyak orang memuji-muji saya, kagum terhadap saya. Saya khawatir ini adalah bagian dari balasan Allah yang Allah segerakan di dunia dan nanti didiskon di akhirat. Dan itu beliau menceritakannya sambil menangis. Ini pula lah yang perlu menjadi hal yang selalu kita ingat di semua amal-amal kita. Latihlah diri kita untuk senantiasa ikhlas. Jangan berharap dari kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun. Kita mengharap balasan duniawi. Install di kesadaran kita bahwa yang saya harap cuma balasan dari Tuhan. Balasan dari Allah nanti di akhirat. Kalaupun ada impact duniawi itu yang saya dapatkan, itu bukan yang utama. Saya tidak menunggu-nunggu itu. Ya, saya tidak ada di kepala saya untuk menunggu-nunggu balasan dari manusia. Karena kenapa? Kenapa kita diajarkan keikhlasan, puncak keikhlasan? Karena kalau kita mengharap balasan dari manusia, yang pertama, manusia itu banyak kekurangannya, pasti kita kecewa. Kalau kita mengharap balasan dari anak kita, dari kebaikan yang pernah kita lakukan, pasti kita akan kecewa. Karena manusia itu selalu terbatas kemampuannya dalam membalas, dan apalagi anak-anak itu tidak akan mungkin bisa membalas secara sempurna, secara seimbang dengan apa yang kita lakukan. Cukuplah Allah yang kita harapkan membalas seluruh kebaikan kita. Bukankah dalam kehidupan ini banyak orang yang dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak mendapatkan balasan duniawi dari amal-amalnya, padahal amalnya sangat dahsyat. Contohnya Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pergi menghadap Allah dalam kondisi Islam belum berjaya, padahal hartanya habis untuk menyokong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seluruh balasannya itu dia dapatkan sempurna nanti di akhirat, dan itulah yang paling utama dalam kehidupan ini untuk kita kejar. Bagaimana supaya seluruh balasan-balasan dari kebaikan yang kita lakukan sempurna balasan Allah di akhirat nanti, dan kita akan menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.